والسلام والحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى والحق لينذره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwan hadirin wal hadirat rahimakumullah, ittaqullah faqad fazal muttaqin. Bapak Ibu sekalian, jamaah salat subuh, salat takbirin ya sarmati rahimakumullah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah atas segala nikmatnya pada pagi hari ini. Allah masih mempertemukan kita di tempat yang mulia ini untuk sama-sama kita meningkatkan taqarrub ila Allah, mendekatkan diri pada Allah dengan melaksanakan ibadah salat subuh tepat waktu dan berjamaah. Dan sedikit kita mengikuti kajian rutin kita yang kita awali pada hari ini. Kita masuki bulan Syawal. Mudah-mudahan amal ibadah kita ini mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam semoga tercurah pada suasana kita Nabi Muhammad SAW serta keluarga dan sahabat-sahabat. Kita teruskan kajian kita dalam kaji kitab Riyadhus Shalihin kalangan Imam Nawawi. Kita sampai sekarang pada hadis yang ke-1030. Hadis ini diriwayatkan oleh Muslim. Ini masih terkait tentang fadilah wudu, jadi tentang keutamaan wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa an Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man tawaddu'a, barang siapa berwudu, fa ahsanal wudu'a, maka kemudian dia memperbagus wudunya, kharajat khotoyahu, maka keluarlah dosa-dosanya, hatta takhruja min tahtil adghari, maka keluar dosa-dosanya hingga dari bawah kuku-kukunya. Rawahu Muslim. Jadi ini berwudu sudah menjadi rutinitas kita untuk kita awali sebelum kita melaksanakan ibadah sholat. Dan berwudu ini termasuk ibadah yang masuk kategori ibadah mahdhur, ibadah yang sudah ada tuntunannya, sudah ada tata caranya, kaifiahnya, bagaimana cara berwudu itu. Nah, keutamaannya di dalam hadis ini dijelaskan bahwa barang siapa yang memperbagus wudunya, dia wudu itu kalau kaitan dengan ibadah mahdhur, maka menjadi sumber percontohannya untuk melakukan ibadah itu adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, para siapa yang membaguskan wudunya itu, maka dengan melaksanakan amalan itu dia akan keluar dari dosa-dosanya. Jadi manusia tidak ada yang lepas dari perbuatan dosa. Ya, kalau ada ada depres misalnya, tapi
tapi harus jujur ya, fresh. Progresnya itu berupa satu mobil Pajero Sport, harganya itu 1,5 miliar lebih, akan diberikan kepada siapa saja yang sampai hari ini tidak pernah berbuat dosa. Silahkan maju ambil mobil Pajero Sportnya. Ternyata nggak ada, semua pernah melakukan perbuatan. Nah maka amalan yang baik salah satunya dengan membaguskan wudhu itu bisa menyebabkan dosa-dosa yang ada pada kita ini keluar, artinya dihapuskan ya oleh Allah sampai dari bawah kuku-kukunya, karena setiap kita ini berwudhu ya, sampai ketika membasuh tangan bahkan sampai kaki itu kan sampai kuku-kukunya, jadi menetes hingga itu Allah akan hapuskan. Nah di dalam hadis ini kemudian syarah penjelasannya adalah amalan-amalan baik, amalan soleh itu misalnya sholat ya, yang kita kerjakan, puasa yang sudah kita amalkan di bulan suci Ramadan ya, berwudu ya, termasuk yang kita lakukan juga dalam bahasa ini, kemudian bersedekah misalnya, kita berjabat tangan misalnya, dan lain sebagainya, itu adalah amal-amal soleh yang kami sebutkan tadi, itu yang dapat menghapuskan dosa-dosa kita. Dan yang dimaksud di sini adalah dalam penjelasan hadisnya itu adalah dosa-dosa yang shagir, yang kecil. Ya. Kalau yang dosa yang azim, yang kabir, itu harus dengan taubatan nasuha. Karena dosa itu ada dua ya, dosa yang kecil, dosa yang besar. Kalau dosa yang besar itu disebutkan dalam hadis Nabi itu paling tidak itu ada 7 ya, paling tidak. Satu yaitu orang yang menyekutukan Allah, berbuat syirik, itu termasuk dosa besar. Yang kedua itu orang yang mengamalkan yang namanya sihir, sifat itu termasuk dosa besar. Dan yang ketiga orang yang membunuh ya, membunuh orang yang itu diharamkan oleh Allah untuk membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar, cara yang benar. Kemudian adalah orang yang lari dari medan perang, itu dosa besar, tidak boleh. Kemudian apa? Kemudian orang yang menuduh mukminah, itu orang yang mukmin yang menjaga, yang menuduh dia itu berbuat zina padahal dia menjaga diri kehormatannya. Itu termasuk dosa-dosa besar, yang itu harus dilakukan taubatan nasuha. Kalau kemudian dia melakukan perbuatan-perbuatan itu harus dengan taubatan nasuha. Tidak cukup hanya dengan tadi yang disebutkan. Maka rujukannya itu adalah satu hadis yang berkaitan dengan ini ya. Itu dikatakan dalam hadis riwayat Muslim, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala as-shalawatul khamsu wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahunna malam tuhsyal kabair. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu bersabda, sholat 5 waktu, jadi subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kemudian Jumat ke Jumat, kemudian Ramadan ke Ramadan, Ramadan ke Ramadan,
itu dapat menghapus dosa-dosa kecil selama itu ya, selagi tidak dikerjakan malam ruksal kabair, selama tidak dikerjakan dosa-dosa besar. Jadi artinya penjelasannya seperti itu. Sehingga kenapa kok secara dalam hadis ini tidak semua dosa, dosa kecil itu banyak juga macamnya. Misalnya orang yang ngerumpi, tahu ya, ngerumpi itu kan nggak mungkin orang nggak ngerumpi, itu pasti. Atau orang yang menyia-nyiakan makanan, itu jangan dikira tidak dosa, itu ya dosa ya. Menyia-nyiakan makanan. Apalagi orang yang berkata bohong, ya berkata bohong meskipun itu dengan candaan, dengan guyonan misalnya, itu juga dosa-dosa kecil. Atau juga dosa-dosa yang lain itu banyak sekali juga. Nah, tapi di dalam pemaknaan ini adalah dosa-dosa yang keluar daripadanya itu ketika dia membaguskan fa'asanal wudu, itu adalah dosa-dosa kecilnya. Nah, dosa-dosa itu dapat terhapus, diampuni oleh Allah itu secara otomatis tanpa dia dimohon dengan amal-amal soleh seperti berwudu dan lain sebagainya. Jadi maka ketika seseorang beramal, ya beramal itu hendaklah ketika beramal itu ya, kita niatkan betul, ya. Karena kita punya prinsip bahwa innal hasanati yudhibunas sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan menghapuskan yang namanya keburukan. Jadi makanya salah satu hal penting dalam orang itu kalau seandainya dia mau bertobat kepada Allah atas dosa-dosanya, yang pertama yang harus dia lakukan itu menyadari. Saya sadar dulu, menyadari kalau saya berbuat dosa. Setelah menyadari, yang kedua adalah menyesali. Saya sampai melakukan itu. Yang ketiga setelah menyesali itu adalah memohon ampun pada Allah. Baca istighfar. Jadi mohon ampun pada Allah. Nabi itu dalam satu riwayat beliau membaca istighfar itu 70 kali sampai 100 kali ya. 70 ada yang menyebutkan 100 kali dalam satu hari. Artinya beliau orang yang maksum, orang yang terjaga dari berbuat dosa. Itu aja seperti itu. Apalagi kita ya. Kemudian setelah menolak pada Allah, kemudian yang keempat itu berjanji tidak akan mengulangi. Setelah berjanji tidak akan mengulangi, yang terakhir adalah menyemangati dirinya untuk berbuat amal kebaikan. Karena dari kebaikan yang dia kerjakan itu mudah-mudahan Allah ridho, dan dengan keridhaan Allah itu akan dapat menghapuskan dosa bersama. Maka ini hal yang penting dalam kehidupan kita supaya termotivasi diri kita ini untuk banyak melakukan amal kebaikan. Nah, kemudian dalam hadis yang lain bahwa dari Utsman juga bin Affan dalam satu riwayat yang lain dikatakan ketika Sayyidina Utsman bin Affan itu memberikan contoh ya wudu seperti yang beliau lihat ketika melihat Rasulullah SAW berwudu, man tawaddo'a hakada
ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa dia berwudu ya seperti ini, maka dosa-dosanya yang lalu itu diampuni. Dan kemudian ditambah lagi dengan sabda Rasul dari Utsman bin Affan, wa kanat sholatuhu wa masyuhu ilal masjidi nafilatan. Dan ketika dia jalan menuju ke masjid atau ke mushola itu dianggap sebagai tambahan pahala. Jadi wudhunya Sayyidina Utsman itu seperti apa ya, besok kita pelajari ya. Jadi ini memberikan gambar kepada kita tentang wudhu, keutamaannya. Utsman bin Affan itu berwudhu sebagaimana wudhunya Nabi. Kemudian dia menyampaikan bahwa Nabi itu bersabda bahwa berwudhu seperti ini hikmahnya akan menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah dilakukan seseorang. Kalau kemudian berwudu menuju ke masjid atau ke mushola, maka itu menjadi nafilah, tambahan ya, pahala bagi kan kebaikan terus ya, kebaikan terus. Nah, oleh karena itu dua hadis ini ya, hadis yang ke 1030 dan 1031 itu memberikan pelajaran kepada kita supaya kita apa? Ya, ketika beribadah itu termotivasi untuk selalu melakukan yang terbaik. Jadi kualitas itu diperlukan dalam orang itu beribadah. Jangan hanya sekedar menggugurkan kewajibannya. Ya aku sholat, ya sholat ini wis penting sholat. Itu orang lain. Artinya sholat itu ya semua omah ya itu dari orang itu masjid dan mushola. Itu ya enggak salah. Tapi ketika ada satu amalan yang itu lebih utama, lebih baik ya, maka kita harus pilih yang lebih utama tadi dibanding dengan mengamalkan hal yang biasa-biasa tadi. Jadi sekali lagi tidak keliru, tidak salah. Oh iya sholat kok. Ini sholat DP kalau jamaah ini ya betul. Menurut pasal. Nah sholat jamaah ini dengan wudu, wong Arab sholat omah iki ya wudu. Ning yo mlaku nang masjid nang musala langkah itu wis ganjaran tok. Jadi pahalanya pulangnya juga itu kan seperti itu. Jadi itu pahalanya. Dan satu pahala ketika dia hanya sholat di rumah tapi 27 derajat itu ketika dia berjamaah. Banyak sekali, berapa perbandingan berapa ratus %. Jadi banyak. Maka Islam itu seperti itu mengajarnya. Tidak cukup hanya dengan ya wis terima wis ngono enggak. Jadi maka bahasa Quran itu untuk memotivasi kita melakukan amal yang baik itu alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi ayyukum ahsanu amala itu siapa di antara kamu semua itu yang terbaik amalnya. Terbaik amal itu yang paling utama, paling utama dia kerjakan. Kerjakan kelas. Yang kedua kemudian berusaha semaksimal mungkin mencontoh perilaku dari Nabi Muhammad SAW di dalam melakukan ibadah. Nah inilah Bapak dan Ibu sekalian kajian hadis kita ini di kitab Riyadhus Shalihin. Meskipun kita ngawal di bulan Syawal, nggak ada konsumsinya, nggak apa-apa. Jadi kalau lama nggak ngaji itu jadi terus yuk males. Jadi harus rutin. Ya. Mudawamah itu terus menerus. Jadi tidak boleh berhenti. Di ngaji itu terus. Amalan yang diceritakan oleh Allah itu ya wa in qala, jadi mudawamah terus menerus. Wa in qala meskipun itu hanya sedikit. Sidik-sidik ini terus orang itu saiki di sekolah, orang semakin jauh, semakin itu rumusnya setan kalau goda manusia itu, ya akhirnya nanti semakin jauh. Maka
terus bangkitkan semangat. Bekas Ramadan itu harus terus melekat dalam diri kita ketika kita keluar dari bulan suci Ramadan. Tetap semangat minta poso, tetap semangat minta ibadah. Tambah suwe tambah umure, tambah ringkih rogone, sing arep digoleki apa? Kecuali yang mulai amal sing amal sing soleh bersama diri, suatu ketika sowan hadirat semangat ini ibadah, insyaallah ketika diriku tenang ini pun kesan menjalani kehidupan ini, dan insyaallah juga akan dibaikan kehidupan kita di dunia ini insyaallah sampai di akhir. Mari kita tutup dengan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah meridhai setiap amal kita dan senantiasa memberikan ampunan atas segala kehilafan kesalahan kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi kulli khair waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma rabban nas atibil ba'sa ishfi wa anta syafi la shifaa'a illa shifaa'uka shifaa'an la yughadiru saqaman. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka rizqan wasi'an halalan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin.